Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sang pencipta alam semesta dan segala isinya. Tuhan sang maha pembolak-balik hati manusia, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga dapat berkumpul di mata kuliah hukum waris dan benda yang dibimbing oleh Ibu Istiqomah. Salam serta salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Jalan Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya yang mulia kiamat nantinya. Jadi ibunda dan teman-teman sekalian, hari ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas MIT yang diberikan oleh Ibu Istiqomah terkait ketentuan hukum waris dalam KUH Perdata atau kitab undang-undang hukum perdata, yang dimana pengertian hukum waris atau istilah hukum waris barat berasal dari bahasa Belanda, yaitu erfrecht. Pengaturan hukum waris terdapat dalam pasal 830 sampai 1130 KUH Perdata dan ditempatkan dalam buku 2 terkait benda. Jadi dengan alasan hak mawaris itu diidentikan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 528 KUH Perdata, kawan-kawan sekalian. B. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan yang dirumuskan dalam pasal 54 KUH Perdata. Jadi tujuan daripada hukum waris dan benda ini agar mengurangi efek-efek atau dampak daripada sengketa terkait pembagian kewarisan dalam berwarga negara. Karena itu sampai hari ini problema yang sampai saat ini belum terselesaikan, sehingga walaupun juga ada hukum waris ini, tetap juga banyak masalah yang terjadi karena persoalan pembagian warisan, apalagi tanpa ada aturan ini. Jadi aturan hukum waris ini sangat bermanfaat sampai hari ini. Dalam KUH Perdata tidak didapatkan pengertian hukum waris, teman-teman. Tapi pada pasal 830 KUH Perdata pada intinya hanya menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, terutama berpindahnya harta kekayaan dari satu orang ke orang yang lainnya. Subjek daripada hukum waris yaitu hanya berlaku bagi mereka yang menundukkan diri kepada kitab undang-undang hukum perdata, yang khususnya ialah seperti warga Indonesia begitu. Begini, dapat ditarik dari 3 unsur untuk dikatakan sebagai hukum waris. Yang pertama, ada pewarisnya, yaitu orang yang meninggal secara alamiah, ini mana sebagaimana diatur dalam pasal 830 KUHP. Jadi itu salah satu aspek pertama jika ingin berbicara tentang ada pewaris. Yang kedua, ada harta warisannya. Itu juga diatur dalam KUH Perdata. Jadi yang pertama tadi ada pewarisnya, ada harta warisannya, yang ketiga ada ahli warisnya. Itu ahli waris itu biasa anggota keluarga atau memang wasiat yang telah diatur oleh kitab undang-undang. Ada alasan ahli waris tidak dapat mendapatkan warisan sebagai pewaris, yaitu dia seorang pembunuh, mengajukan pengaduan palsu dengan ancaman dan beberapa aspek lainnya. Jadi terjadinya pewarisan dapat disimpulkan bahwa kewarisan berdasarkan penunjukan undang-undang terjadi karena yang pertama haknya sendiri, yang kedua penggantian atau syarat-syarat penggantian adalah yang diganti mati terlebih dahulu sebagai dari pewaris. Yang kedua, yang mengganti adalah keturunan sah dari yang diganti. Yang ketiga, yang mengganti adalah anak dari orang yang berada di samping orang-orang yang berhak. Berbicara tentang wasiat atau testamen, yang dimaksud testamen adalah suatu akta yang membuat pernyataan seseorang tanpa apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia. Unsur-unsur testamen pertama adalah akta, yang kedua pernyataan kehendak, yang ketiga apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia, yang keempat dicabut kembali. Jadi sebenarnya ketika berbicara tentang aspek hukum waris itu ada beberapa aspek yang ada, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara umum terkait bagaimana hukum waris. Mungkin sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas bimbingannya ibunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.